Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcastnya Dinas Pariwisata Kota Pagaran, tepatnya di Pagar Alam Tourism on Podcast. Hari ini tentu kita menjadi luar biasa gitu, karena kedatangan narasumber juga luar biasa. Dan tentu Bapak Ibu dan juga seluruh para wisatawan yang mungkin yang datang ke Pagar Alam kami persilakan gitu. Tapi karena menghadapi puasa gitu ya, mungkin agak sedikit lebih diturunkan niatnya nanti sesudah Lebaran baru gitu ya. Baik sahabat turisme semuanya, hari ini kami kehadiran narasumber yang luar biasa, tepatnya dari Kementerian Agama Kota Pagar Alam. Selamat datang kami ucapkan ada Pak Sumaji, Sarjana Agama. Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Jadi sahabat turisme, kenapa kita menghadirkan beliau? Karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa. Kira-kira apa saja nih tips-tips berpuasa yang baik? Liburan oke, mungkin liburan di rumah aja gitu ya, karena kan mungkin agak sedikit lesu gitu ya Pak kalau bulan puasa, karena memang selama ini kita beraktivitas enggak puasa gitu, dan akhirnya Allah berikan kesempatan gitu ya bahwa kita bisa menghadapi, bisa semangat gitu untuk menghadapi puasa. Pahala dapat, insya Allah sehatnya juga dapat gitu ya Pak. Selamat datang sekali lagi Pak di Pagar Alam Tourism, ini dari Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam, tepatnya on podcast gitu ya. Dan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dari Kementerian Agama Kota Pagar Alam, dan Bapak mewakili gitu ya dari Kepala Kemenak Kota Pagar Alam. Dan mungkin kita ingin bertanya Pak, ini kan bentar lagi bulan puasa nih. Kira-kira bulan puasa ini mungkin awal-awal itu agak sedikit, aduh puasa lagi. Mungkin tipsnya untuk semangatnya bulan puasa itu seperti apa Pak Sumaji? Jadi begini ya, ketika kita ingin semangat kita harus tahu apa di balik itu. Jadi kalau kita kepingin bersemangat menghadapi bulan Ramadan, tentunya kita harus tahu apa keutamaan dari bulan Ramadan. Nah itu yang pasti ya, benar. Terus apa keutamaannya Pak dari berpuasa? Dari beberapa hadis, keutamaan bulan Ramadan ini luar biasa ya. Yang pertama, bulan Ramadan itu akan meningkatkan pahala, menambah pahala bagi orang-orang beriman. Jadi kalau kita beramal, amal yang wajib, amal yang sunnah ya, amal yang sunnah, itu nilai ibadahnya sama dengan amalan wajib. Jadi umpamanya kita kan sedekah gitu kan, sedekah itu kan sunnah kan, nah pahalanya bisa sama dengan amalan wajib zakat. Sholat sunnah kan, 2 rakaat sama dengan amalan wajib di bulan biasa di nilainya sholat fardu gitu. Jadi kata Rasulullah itu barang siapa beramal amalan sunnah, nilai ibadahnya sama dengan amalan wajib di bulan lainnya. Nah, kalau dia beramal wajib di bulan Ramadan, nilai ibadahnya dikali lipatkan sampai 70 kali lipat. Nah, jadi ibaratnya itu kenapa kita tidak happy dengan datangnya bulan Ramadan? Benar. Apalagi itu tuh kesempatan tuh kita lebih beramal ibadah gitu ya. Apalagi kalau kita tidur istirahat itu dapat pahala, tapi jangan tidur kebablasan ya Pak ya. Iya benar. Kebablasan dari pagi sampai siang gitu, sampai sore tidur terus. Mungkin awal-awal mungkin seperti itu kali ya Pak. Kemungkinan. Itu tipsnya gimana Pak biar nggak terlalu aduh saya puasa gitu. Nah, jadi gini, tipsnya sebenarnya itu dimulai dari sekarang di bulan Sya'ban ini. Karena ini bulan baik juga ya Pak. Jadi bulan Sya'ban ini asal katanya syi'ab, artinya itu jalan yang berliku di atas gunung menuju bulan Ramadan. Nah, jadi ketika kita di bulan Sya'ban ini sudah siap, insya Allah nanti bulan Ramadan itu tinggal gas saja. Betul. Nah, jadi memang sangat dianjurkan bagi kawan-kawan kita kan, ketika bulan Sya'ban ini salah satunya diingatkan untuk membayar puasa yang tertinggal. Benar. Atau mungkin yang tidak itu ya dipersiapkan untuk belajar puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Jadi ketika bulan Ramadan kita udah siap untuk puasa lebih baik. Termasuk amalan lain kan, memperbanyak baca Quran. Karena bulan Sya'ban ini kan oleh Allah disebut bulan Quran. Itu kan. Jadi karena ada nuzul Quran gitu ya Pak ya, benar? Belum. Bulannya Quran kan. Karena bulan ini kata bulan Sya'ban, ya Allah, kamu muliakan bulan Rajab dan kamu muliakan bulan Ramadan. Jadi aku ini
apa keutamaannya? Kamu itu kata Allah bulan Quran. Jadi makanya dianjurkan bulan ini ya memperbanyak Al-Quran. Ketika bulan Ramadan nanti tinggal targetnya berapa bisa dilaksanakan. Oke. Bulan Ramadan itu memang bulan yang paling indah ya Pak ya sebenarnya ya Pak dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Dan juga memang namanya bulan puasa kan itu biasanya di masjid-masjid nih Pak ya. Iya. Kan biasanya banyak anak kecil yang juga ikut tarawih gitu ya. Nah dari Kementerian Agama sendiri Pak, itu kira-kira ada kayak larangan atau mungkin anjuran supaya masjid itu ramai, supaya juga nggak ada keributan, supaya juga mungkin ada apa ya, jangan sampai masjid itu atau kosong atau memang ada gimana, ada mungkin ada yang datang safari Ramadan atau gimana Pak? Atau mungkin gimana caranya biar anak-anak kecil itu nggak ribut, dia datang tapi dia nggak mengganggu aktivitas sholat tarawih dan lain-lainnya. Jadi memang itu PR buat kita ya. Ketika bulan Ramadan justru rame-ramenya anak ikut rame kan. Betul. Jadi memang kita dihimbau pertama memberi himbauan kemarin kan. Kebetulan kami kemarin memfasilitasi pimpinan organisasi Islam termasuk beberapa pengurus masjid untuk musyawarah di kementerian. Intinya sebenarnya masalah penyeragaman masalah waktu berbuka. Cuman di situ sebut juga masalah kok kadang-kadang menggunakan mercon gitu iya, bikin kaget yang ibadah kan Pak ya. Makanya kami membuat semacam himbauan kepada masjid-masjid itu kan supaya menertibkan itu, tidak menggunakan mercon dan termasuk kegiatan lain yang bisa mengganggu ketertiban bulan Ramadan. Iya betul ya. Sebenarnya kalau anak kecil itu rame masjid ya kan. Terus mungkin juga memberikan kesempatan kepada anak-anak itu bahwa ini bakal jadi kedepannya. Oh saya memang pada saat tarawih atau saat bulan puasa itu ada sholat tarawih, mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anak itu. Tapi itu tadi sisi lain ada mercon, ada ini untuk mereka mungkin itu tadi tidak mengganggu bagi mereka, tapi bagi yang udah dewasa yang memang benar-benar khusyuk untuk sholat ya kan Pak. Berarti memang ada himbauan dari Kementerian Agama. Oke. Itu yang dirapatkan atau di ini rombongan dari masjid organisasi Islam yang ada di Kota Pageralam kan, NU Muhammadiyah, MUI, terus ditambah beberapa pengurus masjid. Utamanya kemarin itu sebenarnya bahasan kita masalah kerisauan kita masalah jadwal berbuka puasa. Jadi benar. Selama ini di tempat kita kan ada yang lebih dulu, ada yang agak kebelakangan. Nah ini jadwal mana yang dipakai? Nah, jadi kemarin ada kesepakatan yang pertama untuk berbuka puasa atau imsak, yaitu kita menggunakan jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Pageralam. Terus itu untuk menyesuaikannya lagi kan karena di masjid-masjid itu ada jam digital, ada jam analog. Nah itu diminta kawan-kawan di masjid itu menyesuaikan dengan jam yang ada di HP. Karena jam di HP kita ini kan udah ngeling gitu ya Pak, udah digital Jadi bisa nanti kan kadang-kadang jam biasa analog itu kan sering kalau lambat kita ganti ini lambat. Kalau jam digital sering lampu mati juga bermasalah. Jadi kita jam itu untuk perbandingan, tetap kalau masalah waktu berbukanya merujuk dari jadwal Kementerian Agama. Terus itu yang kedua untuk pertanda berbuka itu bisa dalam bentuk membunyikan sirene atau memukul beduk kalau belum ada sirene. Nah kalau azan itu tergantung yang bersangkutan. Masjid itu kadang-kadang yang azan itu kepingin berbuka dulu kan? Iya benar Pak. Iya. Ada yang azan dulu baru berbuka, makanya yang jadi patokan itu membunyikan sirine atau beduk itu sudah masuk tanda berbuka. Oh gitu. Nah itu jadi pertanyaan juga nih Pak ya. Saya pribadi khususnya ya kan. Kalau ada sirine berarti udah siap untuk buka puasa. Iya. Terkadang ada juga nih. Iya tadi azan dulu kayak beduk dulu atau gimana dulu atau azan dulu ya benar mungkin kata Bapak tadi mungkin mereka dia mendulukan sirene terlebih dahulu baru mereka azan ya Pak ya iya benar ya Pak tapi ada juga mungkin siapa tahu ada azan dulu karena sirenenya nggak ada jadi yang mana harus ini atau sama aja Pak?
pada dasarnya sama aja. Cuman untuk apa namanya biar enak di masyarakat gitu kan. Jadi biar nanti azannya nggak buru-buru. Jadi ketika masuk waktu berbuka itu silakan dibunyikan sirene. Nah nanti pada marbot masjid atau pengurus masjid mau berbuka dulu sekedarnya baru azan silakan. Oke. Mau azannya belakangan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Yang penting mungkin tadi mungkin ada masjid yang memang mendahulukan dia sirine dulu, terus baru maksudnya kan mereka itu berbuka dulu ya Pak ya marbotnya ya. Baru azan benar. Oke. Yang penting didahulukan dulu untuk berbuka lah ya. Oke. Dan satu lagi Pak mungkin dari kementerian juga itu seluruhnya tahu berapa masjid yang ada di Kota Bakalau itu dihimpun nggak sama? Dihimpun. Oke. Kadang update-nya itu ini kan. Nggak update tapi mungkin ya tadi ada yang baru pembuatan, tapi izinnya mungkin ke kalau kementerian. izin selama ini ke FKUP izin apa namanya kan. Beda lagi ya Pak ya, ada kayak organisasi lagi ya Pak ya. Tapi nanti laporannya tetap ke Kementerian Agama. Oke. Jadi memang kalau masalah puasa ini juga agak sedikit ini ya Pak ya. Kecuali mungkin ada juga nih Pak, ada yang mengatakan bahwa ini masalah niat, bukan niat, pas berbuka ya Pak. Ada yang mengatakan bahwa berbuka itu kita doa dulu, doa berbuka, awal mula kasuntu itu ya Pak ya. Ada juga yang doanya doa ini dulu, doa makan dulu atau gimana sih Pak? Biar nggak maksudnya seru yang paham tourism tuh nggak gimana ya, biar paham gitu. Kira-kira itu yang mana yang benernya atau mungkin sama aja atau gimana itu Pak? Pada dasarnya atau sama sesuai aja. dengan oke. Kan karena ini momennya berbuka, angka utamanya pakai yang Allah malakasuntu itu, Allah malakasuntu itu kan. Satu yang biasa dipakai itu. Seperti itu ya. Oke, mungkin juga ini Pak masalah juga mungkin itu tadi wisata religi. Kita mengatakan bahwa wisata religi, termasuk juga wisata religi itu Pak ya. Kayak kunjungan ke makam-makam, kemudian ini tadi ada umroh, ada haji. Nah, dari Kementerian Agama kira-kira ada nggak yang menjurus maksudnya, udah diarahkan untuk hajinya itu atau ada travel sendiri untuk haji dan umroh atau gimana itu Pak? Dari Kementerian Agamanya. Kalau selama ini sebelum Kementerian Haji berpisah dengan Kementerian Agama. Awalnya gabung ya Pak? Gabung. Jadi kalau sekarang ini domainnya Kementerian Haji dan Umroh kan. Benar. Cuma selama ini sifatnya di Kementerian Agama travel umroh itu cuma meminta izinnya saja. Ke Kementerian Agama. Kementerian Agama. Tapi kalau udah pisah sekarang ini gimana Pak? Dia ke Kementerian Haji. Di kita udah ada belum Pak? Apa namanya? Di Kementerian Hajinya? Yang kan baru terbentuk ya? Mungkin ada yang ini bagian tertentu yang itu, cuman dia itu memberikan izin aja sifatnya. Karena itu nggak boleh dikelola oleh kementerian karena bisnis itu kan. Udah jadi bisnis ya. Iya, kalau haji ini kan ya nggak harus kementerian, takutnya ada yang menyalahgunakan. Betul. Oke. Baik sahabat tourism semuanya, mungkin juga pengen tahu nih ya kira-kira tadi udah dikatakan sama Pak Sumaji bahwa udah ada jadwal untuk pelaksanaan puasa gitu ya Pak ya untuk tahun ini. Kira-kira Pak kalau boleh ini langsung boleh dikasih tahu sama masyarakat atau gimana Pak? Atau kita menunggu dari pemerintah? Ini. Jadi gini, masalah jadwal imsak ya bisa kita buat sekarang. Cuman kalau penentuan awal Ramadan tetap nunggu keputusan pemerintah. Karena kita harus sadari yang kita pahami kan ada dua metode penetapan awal Ramadan. Ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hitungan, hisab itu kan. Dua-duanya diakui kebenarannya, jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satunya. Betul. Jadi kemungkinan besar untuk tahun ini itu ada perbedaan. Karena kita ru'yatul hilal kita kan itu kita menggunakan lokal Indonesia. Iya. Sementara ada juga ru'yatul hilal menggunakan lokalnya itu makronya itu Arab Saudi. Jadi kalau yang menggunakan makro landasannya Arab Saudi itu
tanggal 18 sudah berbuka. Sudah berpuasa. puasa. Ya. Oh, Kemudian kalender global. Berarti mereka 17 malam udah sahur ya Pak? Yang termasuk kalender global itu yang dipakai Muhammadiyah itu juga sama dengan Arab Saudi, tanggal 18 sudah puasa. Nah, sementara kita nunggu tanggal 17 itu kita sidang isbat dulu. Seandainya tanggal 17 itu belum terlihat hilal, itu di beberapa tempat di Indonesia yang sudah dilakukan pengamatan, kemungkinan digenapkan menjadi 30 bulan Sya'bannya. Sehingga kalau digenapkan 30, hari Kamis baru berpuasa, tanggal 19. Tanggal 19. Berarti, cuman kalau sudah kelihatan hilal, nanti hari Rabu sudah berpuasa. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi memang sahabat tourism semuanya kita masih juga melihat gitu ya di berita mungkin dari pemerintah kita bahwa nanti akan ada pengumuman dari Pak Menterinya mungkin Menteri Agama yang akan memberikan informasi kapan kiranya untuk bisa berpuasa. Tapi juga memang sesuai dengan keyakinan juga ya Pak ya. Maksudnya itu semuanya bagus gitu. Yang penting kan lillahi ta'ala ya Pak. Sifatnya menghimbau, toh mau di hari tanggal 18, 19, yang penting itu berpuasa ya Pak ya. Ya kalau masalah kapan jadwal puasa segala macam itu ya ada jadi masalah, nggak bisa dipaksakan. Mungkin lagi nggak bisa atau gimana kan. Tapi kalau misalnya berpuasa itu kan wajib. Gitu ya. Baik, mungkin ada juga nih Pak yang berpuasa karena mungkin ini izin ini karena memang kan banyak ibu-ibu nih ya yang bertanya, yang ngasih pertanyaan. Kira-kira kalau ibu lagi menyusui, kira-kira itu berpuasanya tuh boleh nggak atau mungkin dia dibayar Pak? Kalau ibu lagi menyusui atau mungkin lagi hamil, biar pemirsa juga tahu nih kira-kira seperti apa Pak. Mungkin ada sedikit informasi. Ibu hamil ya. Ibu hamil itu kalau dia cuman khawatir terhadap dirinya, tidak dan janinnya ya Pak, tidak terhadap janinnya, dia mengkodok puasanya. Nah, cuman kalau dia khawatir terhadap ini termasuk anaknya juga, itu nanti dia membayar fidyah pengganti puasa. Karena nanti tahun depan dia tetap mau nyusui kan. Benar. Seperti itu. Walaupun dalam hal ini ada juga perbedaan pendapat. Jadi yang orang-orang yang berat menjalankan itu boleh tidak berpuasa. Kan ibu hamil menyusui berat menjalankan puasanya. Nanti kalau ibu menyusui kan takut nanti susunya asinya kurang kan. Jadi perlu dia berpuasa. Mungkin tergantung dengan dirinya, kondisi masing-masing ya Pak. Jadi yang jadi ukuran itu pertama kondisi masing-masing, yang kedua pendapat dokter. Kalau dokter punya keyakinan dia konsultasi ke dokter kan, dokter bilang kamu tidak bisa puasa ya dia tidak usah berpuasa. Karena puasa itu kan walaupun wajib tetap ada kelonggaran di dalamnya. Iya benar. Oke. Mungkin juga masalah sekolah nih Pak, anak sekolah yang ibu bertanya nih, kalau bulan puasa tuh libur panjang selama bulan puasa atau memang itu ada liburnya, terus ada juga yang sekolah, karena memang puasa itu bukan hanya harus diam aja gitu ya Pak, tetap aktivitas kita kerjakan gitu kan, jadi jangan puasa itu menjadi penghalang. Nah kira-kira untuk anak-anak sekolah itu Pak dari Kementerian Agama juga ikut andil dalam libur gitu atau dari Kementerian Dinas Pendidikan gitu ya. Jadi untuk informasi awal itu liburnya di awal puasa. Oh di awal puasa. Cuma sama nanti di akhir mau Lebaran. Terus itu saya pernah dengar juga kawan ceramah gitu kan. Saya tidak setuju kalau puasa itu diliburkan. Jadi gimana puasa kok mengurangi etos kerja? Nah itu benar, setuju Pak. Iya. Perlu jadi ini juga kan, walaupun jamnya dikurangi bukan berarti etos kerjanya berkurang. Iya, kita harus semangat tetap ya Pak. Jadi bukan bulan kemalasan. Benar, banyak setuju Pak. Iya. Oh, memang sudah ada kesepakatan gitu ya bahwa anak sekolah itu di awal puasa dan terus kemudian
di pertengahan mungkin ya Pak, enggak, sebelum menjelang Idul Fitri. Ya, Oke. Ya benar kata Bapak, kalau memang puasa itu kita tuh harus tetap semangat, iya. etos kerjanya harus kita tambah malah ya kan. Mungkin dikurangin aja. Etos, kan? Dikurangin aja. Terus kemudian olahraga Pak. Kalau olahraga ada ini nggak Pak kira-kira Pak, kalau di Pak Sumaji sendiri nih, kira-kira masih tetap aktivitas olahraga? Ayo ngomong Pak Sumaji olahraga mungkin ya. Disesuaikan ya Pak ya. Jadi mungkin olahraga tertentu yang ringan aja. Kan yang penting badan tetap bugar gitu kan. Fit ya Pak. Tetap fit. Walaupun sesungguhnya puasa itu kan kata Nabi berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Betul. Itu salah satu keutamaan puasa ya Pak. Jadi kita semakin sehat, semakin bugar gitu ya. Insya Allah pahala juga ngalir ya Pak. Amin insya Allah ya Pak. Oke, mungkin ada tips sendiri mungkin dari Pak Sumaji. Kira-kira biar sahabat tourism semuanya tahu kira-kira puasa yang baik itu seperti apa. Itu menurut versinya Pak Sumaji. Terima kasih. Jadi untuk tips puasa itu ya, yang pertama tentunya kita niat. Iya, itu. Niatan. Diawali di bulan Sya'ban ini dengan berlatih. Kalau latihan kita maksimal, insya Allah ketika bertanding akan maksimal. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini berlatih puasa, berlatih berbagi, berlatih berbuat kebaikan, termasuk sedekah. Nah, sedekah itu kan tidak mesti uang. Kata Nabi itu setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi menyingkirkan duri itu juga sedekah. Iya, senyum juga gitu ya Pak. Jadi kita biar apa? Biar Ramadan nanti terbiasa bersedekah lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang kedua tentu bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Kita isi dengan amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunahkan. Kemudian yang terakhir ya kita ikuti sunah-sunahnya, ketentuan-ketentuannya seperti mengakhirkan sahur, terus itu mempercepat berbuka, mentakjilkan buka. Sudah waktunya kan? Iya, cepat buru-buru ya Pak. Kalau sudah terdengar sirine, silakan berbuka segera. Cuman yang perlu diingat, yang pertama berbuka itu cukup sekedarnya. Yang kedua, jangan kayak balas dendam ya Pak. Iya, jangan balas dendam. Yang kedua, hindari makanan yang susah dicerna. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh kawan-kawan itu kan, terutama makanan yang susah dicerna ini makanan yang banyak mengandung santan. Iya benar. Menurut keterangan dokter itu memang susah dicerna. Sedang kita suka makan dawet, makan kolak itu kan. Kalau bisa berbuka itu agak dikurangi mungkin ya Pak. Yang pertama itu ya. Yang pertama usahakan kurma itu kan. Kalau enggak air putih, air hangat itu teh itu enggak apa-apa. Nanti habis yang berikutnya habis tarawih gitu kan. Atau setelah sholat maghrib mau yang lainnya enggak apa-apa. Cuman yang pertama usahakan jangan yang susah dicerna. Makan sehat dulu aja ya Pak. Karena salah satunya itu santan tadi. Karena khawatirnya perut kita tadi itu istirahat sepanjang hari. Tahu-tahu masuk disuruh kerja kaget keras. Ya Pak. Megang pencernaan intinya ya Pak ya. Oke. Baik, mungkin terima kasih Pak Sumaji sudah hadir di podcastnya Pagalam Tourism on Podcast, dan tentu mudah-mudahan juga apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini benar-benar bermanfaat untuk yang mendengar juga melihat gitu ya Pak ya. Dan semoga selalu sehat Pak, sukses terus. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik sahabat tourism semuanya, terima kasih sudah menyaksikan gitu ya bagaimana kita menghadapi bulan puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semakin sehat, kita tetap semangat walaupun berpuasa seperti yang telah sampaikan oleh Pak Sumaji tadi, dan mudah-mudahan sekali lagi pahala akan mengalir untuk kita semua. Selamat berpuasa tentunya, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan pahala untuk kita. Amin. Dan kami akhiri mungkin hari ini, kita akan berjumpa lagi di narasumber-narasumber yang luar biasa nantinya, dan kita akhiri bila itu berwudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Terima kasih.